Pagi, Pagi semuanya. pagi. Pagi. Lagi pada di mana semua ini? Sudah jam segini, sudah pada pulang mungkin ya? Aku sudah di rumah, iya. Sudah di rumah. Kapan kamu kembali keluar rumah? Di balik papan. Hai Pak Sandi, Pak Lurah. Nah, ini kayaknya saya nggak perlu perkenalan, udah kenal semua ya. Tapi yang harus diperkenalkan nih kayaknya malah moderator ya. Wajah baru. Coba Bapak moderator silakan memperkenalkan diri, barangkali sih ada yang belum kenal. Wah, iya ya. Pagi semuanya. Waduh, luar biasa nih. Rekan-rekan saya semua sudah boleh hadir malam hari ini. Perkenalkan saya Sandi dari Bekasi. Ada yang di luar negeri juga. Oke, hari ini kita mau ngapain nih? Wah, hari ini kita kayaknya mau belajar sesuatu yang seru banget ya, Ci ya. Kita mau Kenapa belajar. disebut seru? Soalnya dari kemarin udah dikomporin terus, Andi suruh belajar ya. Iya, Ci. Kayaknya bener-bener sesuatu yang saya tunggu-tunggu banget loh, Ci. Kayaknya. Oke, makanya supaya dipastikan dia hadir, jadi dipaksa jadi moderator. Buat yang rekan-rekannya belum masuk, boleh diingetin lagi ya. Aku juga sambil ngingetin juga. Sebentar, mungkin dikiranya 19.30. Yuk. Oke, hari ini jadi kita mau bahas apa tadi? Udah disebut-sebut menarik tapi belum ngomong bahasin apa nih, San? Iya nih, hari ini kita mau bahas yang namanya personality ya, Ci ya. Personality ya. Nah, jadi gini, sebenarnya personality itu banyak bahasannya ya, banyak metode lah istilahnya. Ya, tapi hari ini kita pakai metodenya personality plus atau personality tree-nya Florence. Bacanya gimana sih? Littauer gitu ya. Boleh beli bukunya. Your Personality Tree. Ini bagus banget. Terus terang ini juga lagi ngulang dan ketawa-ketawa sendiri gitu ya. Karena tertohok. Dan ternyata memang ini kenapa sih harus dipelajari? Kenapa sih harus tahu personality? Kenapa sih harus tahu belajar nih personality itu apa aja? Belajar tanda kutip membaca orang. Kenapa sih? Karena ternyata ya balik lagi nih dalam hidup kita kan manusia makhluk sosial ya. Nggak bisa hidup sendiri, betul? Betul itu benar. Pasti berhubungan sama orang, dan pada saat berhubungan sama orang, kalau kita tidak bisa melakukan pendekatan dengan baik, ujung-ujung pasti konflik. Karena masing-masing manusia itu kan berbeda-beda, punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya cara berpikir yang mungkin berbeda-beda. Pada saat kita tidak mengenali, kita salah approach, nah itu bisa jadi bahaya karena jadinya konflik. Nah, dan ini sebenarnya bukan cuma sekedar di HDI ya. Di HDI perlu nggak? Perlu, soalnya asetnya manusia. Gitu ya, aset kita manusia dengan upline, dengan downline, dengan crossline, dengan prospek gitu ya. Semuanya pasti perlu karena kita approach manusia nih. Tapi ternyata sebenarnya sehari-hari di rumah pun kita suka salah. Bahkan dengan orang terdekat ya, suami dengan istri, kalau kita tidak bisa mengenali mereka, akhirnya kita melakukan hal-hal yang mungkin jadinya nggak match, nggak klop. Cara pendekatannya salah. Karena kenapa? Karena manusia itu sebenarnya kalau bisa dibilang makhluk paling egois. Sebenarnya terbukti pasti yang dipikirin diri sendiri dulu. Terbukti apa? Kalau dikasih foto rame-rame yang dicari foto siapa duluan? Foto sendiri ya, Ci. Pasti. Nah, jadi pada saat kita melakukan pendekatan sama orang, pasti secara refleks yang pertama kita pikirin apa dulu? Kalau saya pengennya gini. Kalau saya senengnya begini. Kalau saya berpikirnya begini. Padahal harusnya pada saat kita melakukan pendekatan sama orang, yang kita harus tahu dia butuhnya apa sih? Dia pengennya apa sih? Kira-kira pendekatan apa yang akan masuk sama dia? Kan kita ngomong sama orang ya, gitu kan? Bukannya berarti kalau misalnya, saya pendekatan sama Sandi nih, saya lagi follow up Sandi nih. Kalau gue senengnya kalau di follow up orang, senengnya happy-happy misalkan. Ketemu offline, di kafe sambil makan, misalkan gitu ya. Padahal kebutuhannya Sandi belum tentu sama loh sama saya.
Mungkin Sandi ini sebenarnya tipe orang yang lebih senang di rumah, misalkan diam di rumah, menyepi gitu mungkin. Lebih senang online, lewat Zoom. Mungkin aja kan kita nggak tahu. Jadi kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa kebutuhannya. Kalau di dalam bisnis tentunya mulai dari prospek, tahu personalitinya. Follow up, butuh tahu juga. Kita ngajarin orang, harus tahu juga. Dia apa, cara belajarnya dia bagaimana, itu kan kita harus tahu juga. Sampai kita memimpin, kita jadi leader pun kita harus tahu. Nih, rekan kerja kita ini, pendekatannya harus gimana. Begitu kita salah, yang paling ringan enggak masuk, apa yang kita mau enggak ditangkap, yang paling berat konflik. Sering banget, iya, karena kebetulan saya suka nerima konsultasi pernikahan juga di gereja ya, seksi keluarga dulu. Ternyata banyak sekali rumah tangga pun yang bermasalah hanya karena salah memahami personalitinya, salah memahami kebutuhannya. Ya mungkin ada lagi sisi pembahasan lain itu bahasa kasih katanya ya. Sebenarnya itu mirip-mirip juga sih. Kebutuhannya apa, cari tahu dulu. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke slide-nya. Apa aja sih? Ya. Ini nanti boleh minta tolong ya, ini co-hostnya Ririn sama Tisya. Kalau ada yang masuk, nanti minta tolong di skip ya. Kalau Florence ini, dia pembagi personality jadi 4. Ya. Jadi 4. Nah, tapi sebelumnya nih balik lagi nih, benefitnya apa? Jadi gini, seringkali ada orang bilang ya, semua orang itu punya kekuatan dan kelemahan, betul? Tapi kalau di sini dia membahasnya bukan orang tuh punya kekuatan dan kelemahan. Sebenarnya orang tuh nggak punya kelemahan katanya. Punyanya kekuatan. Tapi pada saat kekuatan ini dilakukan berlebihan atau tidak terkendali, akhirnya nanti jadinya jadi kelemahan. Nanti pada saat kita membahas satu-satu itu akan lebih kelihatan maksudnya apa. Ya. Kemudian kita lebih memahami, kalau saya bilang sebenarnya sebelum keluarga kita memahami diri sendiri dulu. Karena terus terang masih banyak orang yang bahkan tidak memahami dirinya sendiri. Benar? Hari ini kadang-kadang bingung gitu. Kenapa sih saya sendiri aja? Benernya saya udah tahu. Tadi mengulang lagi buku ini saya ketawa-ketawa. Kenapa? Gila ya, gue gini banget ternyata. Segitunya loh gitu. Dan ternyata oh iya, banyak keingetan lagi kenapa sih saya suka melakukan A, melakukan B. Ternyata base-nya dari sini ada gitu loh. Kita sendiri, kita bisa memahami keluarga kita, mungkin pasangan, mungkin anak-anak, ya yang mana dulu saya juga sering ribut sama siapa? Sama anak saya, yang gede. Kenapa? Karena saya sanguin, saya senangnya happy-happy, sementara dia itu kolerik melankolik. Kalau ngomong tanda serunya 5, itu buat saya tuh ganggu banget. Jadi kalau dulu tuh saya suka bilang, kamu tuh kenapa sih bentak-bentak melulu? Dan dia akan jawab, siapa yang bentak-bentak? Enggak bentak-bentak. Nah itu bentak-bentak. Enggak, ini ngomong biasa. Itu gara-gara begitu doang ributnya sering. Sekarang saya belajar mengerti, oh iya, dia tuh kolerik. Tapi dia belum bisa mengendalikan cara bicaranya. Jadi saya pendekatannya bisa benar. Jadi kamu cara bicara, oh nggak semua orang tuh bisa mengerti bahwa cara bicara kamu tuh memang begitu, gitu kan? Jadi kita juga bisa ngajarinnya lebih masuk. Kapan kita harus ngajarin? Karena orang-orang yang kayak gitu nggak bisa juga dipaksa marah-marah, nggak akan masuk juga. Dia akan cenderung ngelawan, makanya berantemnya nggak beres-beres. Nah itu juga ya sesuatu yang bisa kita gunakan nantinya ya. Kemudian di dalam tim kita bisa mengenali, memahami, memetakan tim. Ya, ini juga balik lagi tadi, setiap orang punya kekuatannya di mana, jadi kita bisa masuknya untuk setiap orang tuh bisa berbeda-beda. Jadi cara kita, program kerja kita, cara kita ngajarin untuk semua orang tuh nggak bisa disamain. Kita yang mesti tahu nih, tim gue yang ini cara kerjanya gimana, personalitinya apa, kira-kira dia masuknya gimana nih, kuatnya di mana. Oh dia orang melankolis, dia detil, mungkin kita bisa minta bantuan dia di bagian misalkan gitu ya. Kemudian ya itu intinya ini bisa mengenali, memahami, memetakan, mengantisipasi siapapun. Akhirnya lucu nih, jadinya kalau sekarang saya sama suami saya kadang-kadang kita nonton film pun langsung tahu si ini melankolik nih, si ini kolerik nih, ini lucu nih gitu ya.
Ternyata begitu. Bahkan binatang pun ternyata ada personality. Jadi kita tahu ini kucing pragmatis nih kayaknya. Diusir-usir aja dia diem gitu. Kucing pragmatis cinta damai. Misalnya kayak gitu ternyata ya kayak kucing juga sama. Nah, jadi ini adalah benefitnya kenapa sih kita harus paham ya. Dan secara pribadi orang yang tidak menyadari kepribadiannya tidak akan bisa memproses dirinya. Kenapa? Ya, kita nggak tahu. Kalau kemarin sempat disebutnya sama Niko ya, area of improvement, betul ya? Kita aja nggak tahu kok area of improvement-nya di mana. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri. Kalau semalam Ko Hendra membahas tentang kompetensi di kelas Diamond Up, dia semua orang itu udah punya kompetensi masing-masing. Tapi alangkah baiknya kalau kita tidak berpuas di situ aja. Tapi kita harus terus selalu mengembangkan diri lagi, harus terus mengembangkan diri lagi, naikin lagi standar pribadi supaya makin lama kita bisa jadi orang yang lebih baik. Nah sekarang kalau kita aja nggak tahu nih posisi kita di mana, nggak mungkin kita mengembangkan diri, betul ya? Betul banget, Ci. Nah jadi happy banget waktu Sandi bilang, aduh kayaknya harus belajar nih. Nah tidak semua orang mau loh mengakui seperti itu, gitu. Nah, kita masuk yang pertama, ini personality yang pertama. Jadi kalau Flores ini baginya jadi 4. Ada 4 personality, sanguin, melankolis, koleris, sama pragmatis. Ya, yang pertama ini adalah sanguin. Sanguin itu lambangnya merah, karena sebenarnya sanguin itu artinya darah ya, darah merah. Nah ini biasanya orang-orang yang populer, yang ekstrovert, itu kan ngomong, ya. Dan biasanya kalau ngomong optimis atau positif terus gitu ya, jarang-jarang ngomongnya negatif. Paling gampang apa? Paling gampang kalau ada di sekumpulan manusia ya, orang-orang lagi ngumpul, yang suaranya paling kenceng yang mana? Ya, ini Bu Rita udah senyum nih. Bu Rita sanguin soalnya. Biasanya gitu ya Bu ya. Siapa yang suaranya paling kenceng atau yang ngomongnya paling panjang? Itu biasanya orang-orang sanguin. Nah, ini kalau mau ngomong disebut kebutuhan emosional. Sebenarnya semua orang butuh loh. Ya, ini jangan salah. Semua orang butuh yang namanya perhatian, butuh yang namanya dukungan, kasih sayang, penerimaan. Ya, tapi untuk orang-orang sanguin ini adalah satu kebutuhan emosional yang kalau dia nggak dapetin itu tidak memenuhi apa ya istilahnya tangkinya atau gelasnya gitu ya istilahnya ya, tidak memenuhi kebutuhan pribadinya. Ini dulu sempat jadi satu keributan juga antara saya dan pacar saya dulu. Ya, pacar. Masih pacar nih, sekarang juga masih. Jadi kalau dulu saya tuh suka nanya gini, "Lu sayang sama gua nggak sih?" Hari pertama dia jawab, "Sayang." Besoknya nanya lagi, "Lu sayang sama gua nggak sih?" Dia sayang. Udah 3, 4, 5 kali dia marah. "Lu kok nggak percaya sih sama gua?" Gitu kan ya. Ini lagi bukan kemarin ini. Nah, padahal bukan yang nggak percaya loh. Tapi tanda gue pengen denger. Ternyata di sini ada. Emang kenapa begitu? Karena ya kebutuhan emosionalnya adalah butuh merasa dicintai, butuh merasa dikasih. Ini tuh besar. Itu. Bahkan ada beberapa orang kalau misalnya sanguin itu yang menyatakan diri, ya semua orang suka sama gua kok. Sebenarnya bukannya sombong, tapi memang itu untuk memenuhi kebutuhan pribadinya gitu ya. Memenuhi kebutuhan dirinya. Yang dihindari apa? Tugas-tugas yang membosankan. Oh iya, pengennya happy-happy, pengennya seneng-seneng. Ya, rutinitas, kritik, detil, target. Wah, ini dihindari. Ya, jadi kalau dulu saya MLK leader jadi buka dosa gue ya. Ngaku dosa. MLK leader yang paling takut apa? Kalau disuruh presentasi target. Pokoknya setelah disuruh presentasi target, akan ditanya, setelah kamu punya target begini, apa yang akan kamu kerjakan? Coba detil, buat rencana kerjanya. Buat saya itu tidak menyenangkan banget, sumpah. Capek gitu pikirannya. Tapi ya itu, kembali gini, tolong jangan salah juga. Seringkali orang merasa perlu mengenali kepribadiannya, lalu menjadikan itu sebagai excuse. Oke lah, meja kerja gue berantakan, gue kan sanguin. Tapi bukan begitu, tapi yang dimaui adalah, oh saya tahu kekurangan saya di situ. Apa sih yang bisa saya lakukan supaya jangan berantakan-berantakan amat. Karena suami saya itu melankolisnya cukup tinggi, dia kalau lewat meja saya, dia suka bisa balik lagi. Balik lagi, ngebenerin yang miring, terus dia lewat. Jadi udah lewat,
balik lagi, yang miring dia lurusin, terus dia pergi lagi. Sementara buat saya itu sama sekali tidak mengganggu gitu ya. Karena kenapa? Karena rapihnya orang sanguin itu buat orang melankolis masih berantakan. Jadi kebayang ya, itu kelihatan contoh-contohnya apa. Ya, mungkin Sandi juga punya pengalaman ya. Betul sih. Kalau ini pengalaman banget Pasang sih. nggak rapi. Ini bisa jadi ini nih sih. Aduh. Ya, jadi itu enggak kembali jangan dijadikan sebagai excuse, tapi jadikan ini sebagai berarti aku harus improve apa. Ya, sekalinya meja aku rada rapi, udah mengharapkan pujian dong ya, udah dirapihin. Terus direwat, kok dia nggak kasih gue penghargaan, gue udah rapi-rapi, ternyata masih tetap di bawah standar gitu. Ternyata kalau saya sama orang melankolis, itu tetap di bawah standar gitu ya. Jadi kalau lihat mejanya Jason di sebelah, karena dia kolerik melankolik, rapi banget. Begitu mengarahnya ke sini, lain ceritanya gitu kan. Nah, itu kelihatan banget kepribadiannya masing-masing dari situ aja ya. Nah, contoh-contoh nih orang sanguin bisa kelihatan ya. Sule, Kuku, Syahrini, orang-orang yang sering bikin apa ya istilahnya ya? Apa istilahnya? Kalau ada ya, Sensasi, selalu ada aja sensasi. gitu. Dan yang lucunya gini, orang-orang sanguin itu suka banget bukan banget ya, suka kadang-kadang suka menceritakan kekonyolan yang pernah mereka lakukan. Nah, gue nggak tahu nih, Sandi nih sanguin, menurut aku Sandi sanguin, pernah nggak kayak gitu ngalamin? Jadi kita bisa benar sih. Sule, Syahrini, kadang-kadang mereka menceritakan pengalaman mereka yang sebenarnya tolol banget gitu ya, konyol banget, tapi mereka tuh happy banget buat ceritain itu. Yang kadang-kadang mungkin kalau itu didengar sama orang melankolik kan berpikir, ini orang nggak waras yang kayak ginian diceritain. Ya. Kadang-kadang begitu. Jadi tadi aku itu aku ngakak juga gitu ya. Saya ngakak juga bacanya, ya ampun. Kadang-kadang itu terjadi begitu gue mengalami sesuatu hal yang menurut gue konyol, dan itu tuh kesalahan gue sebenarnya gitu ya. Sebenarnya gue salah, udah tahu. Tapi gue tuh dengan sukacita menceritakan itu sama orang lain. Ya tahu nggak, tadi ya gue gini. Kalau ketemunya sesama sanguin, itu akan mendapatkan respon yang ya ampun lu mah dasar lu konyol, paling jadi celah-celahan. Tapi begitu ketemu melakukan itu yang nanggepinnya orang melankolik, itu buat dia akan menjadi sesuatu yang hina gitu ya. Ya ampun, kenapa? Karena orang melankolik pengennya segala sesuatu dilakukan dengan benar, tapi buat orang sanguin bahkan kesalahan pun bisa jadi satu cerita yang menyenangkan gitu loh, yang sesuatu yang pengalaman lucu nih, konyol gitu kan. Nah, tuh makanya biasanya ini ya yang bikin sensasi-sensasi ini biasanya memang orang-orang sanguin ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau tadi dibilang sebenarnya nggak ada kelemahan, tapi kekuatan yang dilakukan secara berlebihan. Contohnya apa? Yang pertama senang cerita. Tapi karena senang cerita, kan akhirnya kadang-kadang jadi melebih-lebihkan. Atau muter-muter, ngomong nggak berhenti-berhenti. Dan cenderung tidak bisa mendengarkan. Karena pengennya ngomong ya terus, ya. Terus dia bisa kasih gambaran yang wara-wari, itu maksudnya gimana? Dia bisa cerita tuh sesuatu narasi yang menarik gitu kan. Ya baliknya kayak Syahrini tuh sebenarnya cerita-cerita kalau mau ngomong kan tanda kutip seringkali nggak ada mutu sebenarnya, tapi dia tuh kalau dia ngomong orang tuh seneng gitu loh, walaupun nggak bermutu. Kalimat-kalimatnya sebenarnya kalau didengar itu apa ya, kasarannya unfaedah gitu ya, tapi orang tuh seneng dengerinnya karena mungkin dengan caranya dia ngomong aja orang udah seneng. Nah, tapi ya tadi kalau berlebihan karena saking pengennya berwarna-warni, jadi tadi melebih-lebihkan, kadang-kadang jadinya bohong, banyak part-part yang sebenarnya ya enggak sih gitu kan, jadi kayak lebay gitu, kelebih-lebihan ya kan, supaya orang seneng dengerin. Nah, terus ini ya, bersuara lantang kadang-kadang jadinya ganggu ya, karena kenceng banget pakai toa gitu ngomongnya. Kayak tadi saya bilang, pokoknya kalau di sekumpulan orang pasti yang ngomongnya paling kenceng. Ini Bu Rita udah ketawa terus soalnya mungkin merasa gitu ya. Bu Rita udah ketawa terus ya. Nah, terus dia bersahabat. Banyak temennya biasanya. Ya, tapi kadang-kadang suka bicara sama sembarangan orang. Ini mama saya. Mama saya itu sanguin pure. Saya tuh nggak pure banget. Dia tuh hampir pure lah bisa dikatakan. Iya, tadi udah diisi belum tuh kuesionernya? Kalau udah diisi kuesioner nanti bisa dilihat ya. Mama saya itu sanguin entahlah 70-80% mungkin. Seringkali dia kalau misalkan saya nemenin belanja ya,
supermarket, terus itu bisa ngobrol sama orang panjang lebar. Kalau saya tuh harus tungguin gitu. Jadi ya anak saya tuh nomor 1 begini, anak saya nomor 2 tuh begini, cucu saya tuh ini, cucu saya yang satunya lagi begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Terus sudah selesai saya nanya, siapa mah? Gak tahu, nggak kenal. Tadi di situ sama-sama nimbang telur, bisa gitu loh. Tapi ceritanya tuh kayaknya udah dari cerita dari zaman purbakala sampai saat ini udah bisa diceritain semua. Padahal nggak kenal. Bisa sampai kayak gitu, ya. Lalu mereka juga kreatif biasanya ya, pemikir bebas. Tapi saking ya orang kreatif jadinya nggak disiplin seringkali. Tidak disiplin, berantakan. Ya, makanya ya begitu gitu. Karena mikirnya tuh kemana-mana dan biasanya seringkali short term. Kalau ngobrol sama orang sanguin itu sering random. Jadi nggak bisa A, B, C, D. Misalkan lagi ngomongin A, terus tiba-tiba dia komentarnya tuh aneh. Ini apa sih maksudnya? Oh enggak, tiba-tiba keingetan aja. Gitu. Sama sekali nggak nyambung gitu sebenarnya. Itu biasanya orang sanguin tuh kayak gitu. Ya. Terus orangnya santai, nggak buru-buru, ya tidak tergesa-gesa, tapi akhirnya kalau kelebihan jadi apa? Telat melulu. Ya, telat melulu. Terus demen belanja tapi tidak ngitung. Hanya resikonya adalah dia jadi boros bahkan sampai banyak utang karena nggak pernah ngitung. Ya. Terus dia generous juga ya, murah hati tapi akhirnya suka memberi kepada sembarang orang tuh maksudnya gimana? Ya itu tadi dia nggak peduli ngasihnya sama siapa, mau dibohongin juga nggak pusing gitu. Kadang-kadang jadinya suka ngasih tuh nggak nyambung gitu ya. Maksudnya gimana ya bahasanya tuh memberi kepada semua orang kan nggak semua orang itu juga bisa suka dikasih gitu ya hal-hal tertentu gitu. Jadinya salah karena nggak pakai mikir juga biasanya. Nah, terus dia orang yang optimis, cenderung positif kalau ngomong gitu ya, jarang negatif thinking sama orang. Tapi jadinya ya kurang mikir tuh gimana ya? Akhirnya sering dibohongin soalnya nggak pakai mikir. Pokoknya gue mau bantu aja gitu. Kayak orang udah tahu nih, ini orang positif banget gitu, nggak pakai negatif thinking ya udah. Pengalaman pribadi banget ya saya. Terus spontan. Ya spontan ya tadi kan random kan ya tiba-tiba keingetan lakuin apa yang keingetan dilakuin apa yang keingetan dilakuin akhirnya apa nggak pernah buat rencana ya rencana kerjanya hariannya berantakan sekarang saya mau belajar bikin rencana kerja harian tapi yang perlu saya lakukan adalah memaksa diri saya membaca rencana kerja harian saya gitu ya itu PR juga ya ini ya kalau orang sanguin ini PR di sini ya terus dia punya kepribadian magnetis tuh maksudnya gimana? Kepribadian magnetis itu orang tuh ya tadi karena dia bisa menarik gitu ya kepribadiannya orang tuh seneng biasanya cenderung seneng nih sama orang ini apalagi dia positif apalagi dia spontan murah hati gitu kan ini orang tuh cenderung seneng. Buat rumah itu gimana ya tadi lah ada orang yang seneng ngumpulin barang gitu ya. Belanja segala macam nggak ngitung. Ada orang yang saking sanguinnya dia selalu butuh temen. Jadi kerjanya ngumpulin orang terus. Tiap hari mesti ada temen di rumah. Ini ada klien suami saya setiap hari ngumpulin orang di rumah. Jadi barbecue lah, ngeteh bareng lah, apa pokoknya setiap hari selalu ada. Jadi kalau lihat story-nya tuh setiap hari selalu ngumpul sama orang. Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang di luar. Kalau pandemi gini lebih sering di rumah gitu. Dan itu tuh kayak misalkan kayak acara Imlek itu dia bisa ngerayain 2 minggu setiap hari dengan orang-orang yang berbeda-beda. Pokoknya dia seneng ketemu orang. Ya. Nah, itu orang sanguin. Spontan udah ya tadi. Nah, itu seru. Seru ya, biasanya kalau ada acara, ada orang sanguin pasti lebih seru. Soalnya berisik tadi. Dia yang ngambil alih acaranya. Ini sisi sanguin suami saya. Suami saya itu kayaknya rata ya. Jadi dia punya semuanya. Acara Diamond Summit, bayangkan acara Diamond Summit di Singapura. Ada Brandon Chia, ada Sume Chia, dan keluarga. Bisa-bisanya loh dia juara dance. Sampai hari ini, setiap ketemu Mr. Brandon, dia tanya sama saya, "Where's your husband?" Sampai kemarin MLK Leader pun Bapak datangnya telat. Begitu dia datang, kok Alek
edifikasinya apa? Selamat datang, ini kenalin semua, ini Pak Felix the best dancer in HDI. Karena itu dia lagi pakai sisi sanguinnya ya. Ya begitulah gitu ya. Tapi tidak stabil di sini gimana? Emosional biasanya. Nah, sanguin cenderung emosional walaupun tidak segalak kolerik nantinya ya. Kolerik itu lebih galak biasanya. Ya. Terus dia antusias. Ya, antusias. Tapi kalau mau ngomong senang berselingkuh ini bukan selingkuh dalam arti punya pria atau wanita idaman lain, tapi ini tadi karena dia sering Keluar dari jadwal ya. Nah, gimana caranya ya supaya nggak dimarahin, apalagi kalau suaminya melankolis, karena mau tahu gimana ceritanya biasanya memang orang sanguin ini kalau cari pasangan melankolis biasanya. Tapi kamu belum cerita bagaimana seseorang disuruh remedial, dia bisa merubah kata-kata remedial itu menjadi les privat. Kabar ya, antusias itu positif nanti. Oh ya positif benar nanti boleh. Nah, senang berselingkuh ini jadi dia berpikir gimana caranya nih, aduh gue melakukan ini pasangan gue marah nih, gimana caranya, ya udah deh supaya dia nggak tahu. Kalau saya, dan ini ternyata dilakukan pula oleh anakku yang sanguin itu gitu ya, saya tetap cerita sama suami saya tapi dengan versi yang menarik. Gimana caranya kesalahan gue itu jadi lucu, jadi dia tuh gak marah gitu kan ya. Nah ini terjadi pada Steffi. Jadi Steffi itu juga sanguin. Kemarin ini apa ya, dia tuh rumah mertua tuh lama. Gue kemana ya? Oh, ke Kamu lagi ke Jakarta. event. Jadi pulang tuh sama mertua nggak boleh langsung jemput, harus tanda kutip karantina dulu katanya gitu. Nah, jadi nginep lah di sana. Ternyata dia nggak bilang kalau dia ada ulangan. Jadi remedial. Dari satu angkatan yang remedial hanya dia sendiri. Sendiri, 1 dari 50. Terus habis itu kalau remedial di sekolah tuh jadi dipanggil anaknya, dikasih pelajaran ekstra dulu, baru dia disuruh remedial, ulangan lagi, kan ya. Nah, terus ada tanya kan, kok kamu bisa remedial? Lupa ulangan. Jadi jangankan ngomong sama aku ngapohnya, dia sendiri pun nggak inget, kan? Lupa. Terus gimana? Kok bisa remedial cuma kamu sendiri? Mama tahu nggak? Bayangin dari 50 anak ya, remedial tuh asik loh mah. Dari 50 anak bayangin, aku sendirian loh dapat pelajaran dari Miss sendiri loh. Biasanya kan satu kelas 25. Ya aku dapat pelajaran sendiri loh. Padahal mama nggak bayar uang sekolah tambahan kan. Bisa begitu loh. Gue pikir iya juga sih. Ya serah kamu lah. Terus habis itu ternyata besok dia ulangan remedial lagi tuh. Mata pelajaran yang lain. Terus dia bilang lagi, terus kamu remedial lagi? Iya mah, tapi sekarang lebih seru. Kemarin kan sendiri, sekarang bertiga. Jadi bisa sekalian ngobrol. Bisa begitu, baiklah. Kan cuma bisa geleng-geleng kepala, serah kamu lah. Bisa kayak gitu ya. Nah, tapi ini seorang sanguin menceritakan cerita sanguin jadi bisa dodol. Sanguin yang tahap lebih tinggi gitu ya. Nah, terus punya pasangan sanguin itu selalu terjaga kesegarannya. Kenapa? Karena rame. Tiap hari ada aja gitu ya. Selama dengan catatan terjaga kesegarannya, dengan catatan pasangannya bukan melankolis. Kalau pasangannya melankolis ya bisa antara bukan terjaga kesegaran tapi ngambek biasanya. Ngambek sama garing. Kamu ngapain sih? Karena buat mereka itu annoying. Ya, jadi puji Tuhan di bagian ini suami saya masangnya plek. Jadi dia bisa menerima keadaan gue. Ya gimana aja lah. Tapi kadang-kadang dia kalau udah bohong juga, kadang-kadang gue suka melakukan hal-hal absurd, kadang-kadang aneh. Terus dia cuman, nah gitu doang biar cepet gitu kan. Nah, tapi balik lagi cenderung tidak mau mendengarkan dan cenderung berantakan. Ya, nah ini yang PR di sini ya, belajar mendengarkan. Kalau berantakan tuh kadang masih bisa ditolerir lah, tapi kalau tidak mau mendengarkan itu sulit. Karena belajar mendengarkan itu nggak gampang. Balik lagi manusia itu cenderung egois, betul ya? Memikirkan diri sendiri, sedangkan mendengarkan itu kita harus mikirin orang loh.
Dan mendengarkan ini seringkali tidak hanya selalu apa yang eksplisit, apa yang terucap, apa yang tersurat, tapi kita harus mendengarkan maksudnya dia apa sih. Itu yang seringkali sulit. Apalagi tadi balik kalau orang melankolis kebutuhannya dimengerti. Kadang-kadang dia hanya mengucapkan 1-2 patah kata, dia berharap pasangannya ngerti. Sementara si sanguin ini udah short term memory loss, nggak mau mikir kan? Pokoknya gue happy. Lu ngomong apa sih? Ah tau lah, gimana lu aja. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti, meledaknya nanti. Nah ini yang harus di note ya. Hati-hati nih sanguin-sanguin, belajar mendengarkan ya. Terus kekuatannya apa lagi? Fleksibel. Lebih gampang. Kalau udah ada acara, mau kapan, mau tiba-tiba berubah, itu nggak masalah. Atau misalkan tiba-tiba, jalan yuk. Yuk. Atau mau berangkat nih, mau berangkat liburan hari Senin, beresin tasnya hari Minggu malam misalkan. Ya, itu biasanya kayak gitu. Nah, tapi baik kayak gini, kalau satu kelemahan ini sebenarnya nggak nyambung nih ya. Sebenarnya hubungannya dangkal ini lebih ke tadi, dia kan menarik nih ya, buat banyak orang untuk mendekat, tapi rata-rata tidak dalam. Jadi mungkin temennya banyak, tapi yang deket belum tentu banyak. Temen aja, tidak berakhir, ya. Nah, terus cenderung kompromi. Karena apa? Cenderung komprominya karena ya udahlah, yang penting gue happy. Bebas. Ya, karena fleksibel mengkompromikan. Nah, terus biasanya orang sangu ini senang main sama anak-anak. Kenapa? Karena sebenarnya sama-sama anak-anak ya. Main sama anak-anak tuh happy, nggak pusing. Jadi begitu. Tapi kadang-kadang jadi garis generasinya tidak jelas. Anak bisa jadi orang tua. Jadi kalau di sini saya ngelihat, saya itu sanguin. Cenderung easy going. Anak gue kolerik melankolik. Jadi kadang-kadang dia yang ngatur. Kadang-kadang. Mama hari ini begini, besok begini ya. Nanti jam segini Jason mau ini, nanti jam segini Jason mau ini. Oh jadi kamu yang ngatur ya? Kadang-kadang gitu. Garis generasi kadang nggak jelas. Kalau pada saat ketemu anaknya yang seperti itu, kalau anaknya sama-sama sanguin ya kayak aku dan ibuku ya santai aja gitu. Tapi begitu ketemu anaknya mungkin melankolik gitu, itu biasanya kadang bisa jadi kayak gitu. Ya. Nah, terus balik lagi orang sanguin itu pemaaf. Kenapa pemaaf? Lupa. Jadi nggak akan dendam, lupa soalnya. Kadang-kadang marahnya juga udah marah sebentar sudahan gitu ya. Kadang-kadang udah lupa, udah ngobrol lagi Tadi panjang. ngomong apa ya? Enggak. Kadang-kadang tadi marah, udah ngobrol lagi panjang lebar, terus gue baru inget. Bentar dulu, Tadi gue kan lagi gue marah. Gue lagi marah sama lu. Nanti nggak mau. Tapi lupa. Kalau diajak ngobrol lagi, lupa lagi. Kayaknya kemarin juga baru kejadian. Pengalaman pribadi ya. Kan lagi marah. Udah Iya. marah lagi, katanya gitu. Siapa itu? Gak tahu siapa coba. Gue tadi malam kalimatnya bukan itu. Tadi Mau malam tidur gua gak panjang ya? lebar, terus gue bilang, gue tuh lagi marah tau. Iya. Ya, terus tadi ya karena berantakan, jadi orang sanguin biasanya bukan perencana keuangan yang baik. Ya, Karena berantakan. Apa yang nanti balik dipengenin? lagi teman-teman ingat, sebenarnya semua orang punya keempat ini biasanya minimal 3. Minimal 3. Jadi belum tentu gini, dari 4 ini biasanya paling sedikit punya 3. Yang menonjol biasanya 2. Aja saya sanguin tapi saya tidak punya. Oh, yang ini kok enggak, yang ini kok enggak ya? Karena mungkin itu karena tadi mixnya. Ya. Jadi ini garis besar sanguin. Belum tentu saya punya semuanya. Ya. Ada nggak orang sanguin yang rapi? Ya, ada aja, mungkin dia mixnya dengan melankolis. Nanti kita akan bahas juga soal yang mix ini ya. Jadi, bisa dibilang ini garis besarnya, ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Dari bayi udah kelihatan. Ya. Ini anak umur 1-2 bulan kayaknya nih. Nah, kalau lihat dari rambutnya, paling 1-2 bulan karena dia lahir udah gondrong. Gondrong, Fotonya senyum.
Ya, sanguin baby dari ini semua fotonya senyum. Waktu Lagi di perut gimana? Waktu di perut? waktu di perut pun sudah kerasa gonjang-ganjing. Muter-muter dancing gitu ya. Dancing tapi nggak sakit. Kalau yang kolerik itu tendang-tendang bener sakit. Hmm. Sakit. Jadi cenderung aduh gitu. Kalau ini dia cuma muter-muter gitu. Jadi dari di perut tuh sebenarnya sudah kelihatan, udah kerasa. Ya. Nah, begitu lahir begini nih. Nyengir aja kerjanya gitu. Nah, ringkasannya hasratnya apa sih? Bersenang-senang. Kebutuhan emosionalnya perhatian, dukungan, kasih sayang, penerimaan. Makanya kadang-kadang yang suka dipikirin apa sih? Sebenarnya tadi abis ketemu si ini dia suka sama gua nggak sih ya? Tadi gue melakukan satu kesalahan yang bikin dia nggak suka sama gua nggak ya? Ya karena penerimaan, kasih sayang, dukungan ini penting. Ya, kunci kekuatannya apa? Mampu bicara tentang apapun, dimanapun, kapanpun. Kalau dulu bahasanya suami saya itu adalah kenapa sih suka sama gue gitu kan istilah. Soalnya kalau sama lu ngobrolnya nggak pernah kehabisan topik. Ada aja gitu kan ya. Ini waktu PDKT kan menjadi satu kelebihan ya yang mungkin pada saat ini mungkin dia sedikit menyesali ini lah bini gue kok ngomong nggak beres-beres ya mungkin kedengeran nggak Pak? Mungkin ya nggak ding itu judging tapi kadang-kadang gitu soalnya kalau waktu PDKT apa yang kita sukai kadang-kadang pada saat sudah menikah itu menjadi satu gangguan. Baru kelihatan semua ya Ci ya pas udah ini ya. Lu ngomong dari Pas pagi udah sampai nikah ya. malam nggak beres-beres ya mungkin ya. Iya gitu kan ya. Optimis, humoris, ya tadi kesalahan aja bisa jadi satu cerita yang bikin happy gitu ya, padahal kan kedodolan gitu sebenarnya. Ya, senang bercerita, senang bergaul. Kelemahannya tidak terorganisasi, tidak ingat detail, tidak ingat nama biasanya. Ya, suka melebih-lebihkan, cenderung tidak serius, terus cenderung lempar tugas ke orang lain. Terus terlalu mudah percaya dan naif karena tadi cenderung nggak mikir. Kalau bahasanya tuh kerjain dulu baru mikir, lakukan dulu baru mikir. Jadi telat mikirnya biasanya, ya. Nah, orang sanguin depresi kalau hidup tidak menyenangkan dan tampaknya tidak ada yang mengasihi. Ditolak, nah itu biasanya dia depresinya di situ karena kalau ditolak itu kan jadi tidak disayang gitu istilahnya ya, tidak ada kasih di situ masalahnya. Takutnya apa? Takut tidak populer, takut bosen, takut harus hidup teratur sesuai jadwal, takut harus mencatat uang yang dibelanjakan. Di sini bagian saya hanya di kalimat yang terakhir saja. Itu makanya saya cari duit sendiri. Saya paling sebel kalau ditanya, itu beli itu berapa? Jadi gue pakai duit gue aja sendiri biar nggak usah ditanya-tanya. Di bagian sini, bagian saya hanya kalimat terakhir. Yang depan-depannya nggak terlalu. Ya. Nah, terus orang sanguin senangnya sama apa? Sama orang yang mendengarkan, sama orang yang ketawa kalau dia lagi ngelucu, sama orang yang memuji, sama orang yang mendukung. Ya, nggak seneng sama orang yang kritik, orang yang kalau lagi ngelucu terus tampangnya cuman lucu gitu, kayak gitu, itu nggak seneng banget gitu ya. Terus sama orang yang tidak menganggap dia manis, ya itu ganggu banget karena tadi balik lagi pengennya apa? Bersenang-senang, ya. Betul, Ci. Senang. Orang sanguin berharga dalam apa? Kreativitas. Nah, ini di bagian saya kreativitasnya rendah karena saya melan juga ya. Tapi optimis ya, menggembirakan orang lain, menghibur. Ini bisa jadi lebih baik kalau dia belajar berorganisasi, belajar lebih detail, belajar lebih teratur. Belajar tidak terlalu banyak bicara. Ini balik lagi ya, nggak banyak bicara tapi belajar mendengarkan ya dan belajar memperhatikan waktu. Soalnya biasanya udah senang-senang ini itu lupa. Tahu-tahu waktunya udah malam lagi, kerjaan nggak dikerjain. Ya. Nah, bisa jadi Aku dong. Ketemu kamu lupa kalau harus antigen. Udah gitu tutup. lupa.
Udah jangan diomongin di sini, malu. Ya, bisa jadi Bukti pemimpin. Sanguin ya. Nah, bisa jadi pemimpin nggak? Sebenarnya memang orang yang dikaruniai kemampuan natural sebagai pemimpin itu biasanya kolerik. Tapi bukan berarti orang-orang dengan kepribadian lain itu tidak bisa belajar jadi pemimpin. Bisa loh. Ya, sanguin kalau jadi pemimpin dia arahnya lebih ke membangkitkan semangat, menginspirasi, menghibur. Masalahnya dia pelupa dan payah kalau follow up. Jadi ini PR banget, harus benar-benar ditulis, belajar detail ya. Bisa jadi pemimpin yang lebih baik kalau tadi belajar mengorganisasikan ya. Kalau orang sanguin stres, dia biasanya pergi Belanja. ya. Waduh, Cari happy. Teman-teman yang happy. saya banget nih Ci. Aduh. Cari alasan menyalahkan orang. Kenapa? Karena mengakui saya salah itu tidak happy. Ya. Nah, orang sanguin dikenali dari mana? Ya tadi ya, terus ngomong terus, suara keras. Dan biasanya kalau ngomong tuh matanya cemerlang. Ini bisa lihat ya, ini bayi loh. Senyum matanya tuh sparkling gitu ya. Biasanya itu orang sanguin itu seperti itu. Ini kita bisa lihat video sebentar ya. You two are just so magnificent. I just love you so much. And you said that you love Nicki Minaj, right? Do you want to meet her? Yes! Come on out, Nicki. Yang mana yang sanguin? Iya, itu dia bener. Lebay ya. Emang gitu. Lihat tuh matanya. Berbinar-binar yang banget tuh Ci, satu- matanya ya. Yang satu pragmatis ya. Yang satu B aja, yang satu. Aku senang. Kayaknya pragmatis melankolis. What did you think when you first Kita saw their loncat video? sedikit ya. Kita loncat sedikit. Within 5 seconds. Dan anak ini suruh nyanyi. Bentar ya, anak ini disuruh nyanyi. Hey, but you got my heartbeat running away. Don't you with that heartbeat coming your way? Oh, it be like boom, eh. Did you hear that boom, eh? But you got my heartbeat. Ya. Itu orang sanguin. Nah, sekarang kita masuk ke bisnis. Kalau kita mau prospek orang sanguin, kita mau bangun relasi, mau kontak. Tanya apa? Tanya keluarganya gimana, temen-temennya gimana, karena mereka orang-orang yang peduli biasanya, ya lebih peduli sama hubungan. Jadi tanya keluarganya apa kabar, anaknya gimana. Lebih bagus kalau kita bisa ingat namanya, ya. Terus kira-kira bisa kapan ketemu, ya. Nah, terus kalau kita presentasi, kita bangun fokus di impian mereka, ya. Impiannya apa? Bangunnya impiannya yang happy. Jelasin kalau di HDI ini nanti kamu bisa dapet trip gratis loh. Nanti bisa jalan-jalan naik kapal pesiar gratis loh. Nanti di sana tuh ya, nih kasih lihat videonya. Lihat nih, kapal pesiar nanti ya anak kamu bisa main. Lihat nih prosotannya, slidingnya kayak gini. Bagus banget ya, ini makanannya. Nah, biasanya kita dengan cara yang antusias, mereka akan tertarik di situ. Ya, terus fokus di aspek-aspek sosial, bisnis, serta pengakuan. Di sini nanti ada rekognisi juga. Kalau udah berhasil, di sini ada rekognisinya loh. Hindari detail yang terlalu banyak. Jangan di awal kita lagi prospek, presentasi, kita langsung jelasin. Ya, jadi nanti ya kamu harus belanja 300 poin. 300 poin itu kurang lebih 1,6 juta.
Ya, nih setiap produk nih, ini prices kita bisa lihat nih ada BP-nya masing-masing. Ya, nih kalau madu 107 BP, kalau propolis ini 122. Terus nanti kamu harus cari 5 jalur rekan kerja, 5 jalur rekan kerja masing-masing 300 BP. Nanti kita harus bantu mereka jadi manajer bla bla bla. Jangan begitu di awal. Kabur. Fokus di senang-senangnya. Fokus di sisi menyenangkan dari bisnis ini. Nanti di sini kamu bisa punya dapat banyak kenalan, banyak teman baru. Itu mereka suka. Ya, jangan lupa sering-sering nyebut nama tadi. Jangan sampai salah nama. Matters. Saya ketemu Sandi, saya lupa. Kamu tadi namanya siapa? Atau anak kamu namanya siapa ya, San? Lupa saya. Jangan. Kalau bisa kita balik lagi, makanya kita background checking dulu. Suaminya siapa sih, atau istrinya siapa sih, anaknya siapa sih. Dan kita berikan mereka perhatian. Ya, sebenarnya perhatian ini balik lagi kembali, apapun personalitinya perhatian tuh perlu. Tapi orang sanguin itu lebih butuh perhatian. Caper biasanya. Ya. Terus kalau follow up, sempetin buat ngobrol. Jangan cuma ngobrol HDI doang. Sehari-hari gimana? Sekarang lebih banyak untuk di situnya karena mereka fokus sama relasi. Tanyain, sekarang gimana sih? Impiannya apa sih? Ceritanya gimana nih? Pengennya sekarang nanti 5 tahun ke depan lu pengennya gimana sih? Ya, puji keterampilannya untuk bersosialisasi. Sandi mah temennya banyak. Hebat loh, punya teman sama teman SMP aja masih reuni kemarin. Hebat loh. Ya. Terus dorong mereka kasih tahu ya untuk kasih nama teman-teman ya. Jadi ini kalau referensi gitu ya. Kamu temenan sama siapa aja sih SMP? Coba kita jadi fokus waktu bikin bikin daftar nama tuh sekalian ditanya, ini siapa, hubungannya gimana? Ya. Terus tekankan kegembiraan kalau di sini tuh nanti dapat petualangan baru. Kamu banyak jalan-jalan, banyak ketemu rekan kerja baru, banyak pengalaman baru. Nanti kalau acaranya HD itu happy-happy, banyak gitunya. Ya, karena mereka fokusnya di happy. Terus pada saat ini orangnya udah mau aktif, dia mau jalanin bisnis, bantu ayo, dream book-nya didefinisiin lagi. Kamu dream-nya apa nih? Detailnya apa? Komitmennya, jangan lupa kita yang harus terus bolak-balik. Ingetin komitmennya, kenapa? Short-term memory loss ya, jangan lupa. Sanguin itu short-term memory loss. Hari ini semangat, besok udah lupa. Kan? Nah, terus pastiin mereka dapat info yang tepat dalam daftar calon pelanggannya. Jadi maksudnya pastiin mereka tuh udah background checking. Karena ya itu balik lagi, seringkali orang sanguin kan mengerjakan dulu baru mikir. Jangan sampai mereka jadi salah. Ya, jangan sampai mereka jadi salah langkah karena mereka ya tadi tidak peduli detail seringkali. Ya, jadi kita yang mesti bantu, pandu. Ayo San, daftar namanya mana? Yang mau dideketin dulu yang mana? Ya, lebih kayak gitu. Konselingnya apa, konsultasinya? Kalau ada pertemuan sambil senang-senang. Ya, kalau udah nggak pandemi ya, bisa sambil minum kopi, sambil makan siang. Kalau sekarang online ya bisa, mau virtual lunch kek. Yuk makan bareng yuk. Ya kan? Pokoknya harus happy-happy. Ya. Terus tunjukin gimana caranya di HD ini bisa bersenang-senang sambil membangun pekerjaan atau bisnis. Saya loh ya, seneng jalan-jalan, tapi jarang pergi. Gara-gara di HDI saya bisa nginjak Kalimantan. Gara-gara di HDI saya nginjak Medan, nginjak Makassar, punya kenalan-kenalan baru di sana. Nah itu happy. Saya jalanin bisnis happy kok. Ya. Terus kalau mau kita bisa tawarin bantuan untuk follow up. Karena balik lagi tadi mereka parahnya di follow up. Karena tadi ya short term memory loss. Ya. Terus kita harus ingetin bahwa mereka itu tetap harus belajar. Kalau mereka mau bisnisnya jadi besar, harus nambah pengetahuannya. Karena tadi cenderungnya cari happy-happy, sedangkan belajar itu nggak enak kan ya. Itu si sanguin. Kalau sanguin lagi depresi, dia jadi melankolis. Jadi orang yang paling menderita di dunia. Harus diapain? Balik lagi tadi kebutuhan emosionalnya apa? Dukungan, tatih tayang ya. Jadi kalau mereka lagi depresi, aduh capek minggu ini ditolak terus. Aduh kasihan.
Kasihan banget sih Dian, capek ya. Udah ketemu berapa orang minggu ini? 10 orang semua nolak. Aduh, kasihan. Ya, udah yuk. Kita makan dulu. Makan dulu. Atau gue telepon. Jauh kan Dian, Balikpapan. Nah, telepon dulu. Ya, hebat loh, lu udah bisa prospek 10 orang minggu ini. Kalau mereka mau ngomong, biarin mereka cerita, biarin kalau mereka mau nangis, biarin mereka nangis. Hebat loh, lu 10, gua aja belum 10, ya ampun, ya. Banget. Udah deh, ini kalau udah 10 nih ya, makin lama kan lu makin jago ya, nanti mah pasti nggak akan 10 deh tolaknya deh. Karena lu udah latihan tuh 10 kali ditolak, makanya nanti pasti udah jadi lebih jago, udah lebih expert, nah nanti nggak ditolak lagi. Ya, jadi kita kasih mereka pengharapan yang tulus bahwa kehidupan akan jadi lebih baik. Tapi jangan dibilangin gini. Dan dia lagi nangis-nangis si Sangwin nih 10 kali ditolak terus gue bilang, makanya kan udah dibilangin role play dulu presentasinya. Nggak role play sih, jadi ditolak. Jangan. Ya, terus jangan dibanding-bandingin. Jadi misalnya gini, dia lagi nangis nih, aku ditolak 10 orang minggu ini, terus gue bilang, lu baru 10, Sandi aja 20 nggak nangis. Jangan, ya. Terus jangan juga bikin gini, pakai nangis segala. Tuh, kamu tuh kurang doa. Makanya nih, Tuhan tuh lagi ngukum kamu. Makanya kamu ditolak. Makanya tuh, kalau mau prospek tuh doa dulu. Jangan, ya. Nggak boleh. Ya, nanti makin depresi. Down. Makin down. Ya, nah terus jangan juga ini, jangan membuat dia merasa bersalah, karena kalau dia merasa bersalah nanti dia makin tanda kutip jadi makin bodoh, makin nggak bisa berpikir. Ya, kita kan tadi kan ya, coba kamu begini, coba kamu begitu, ya jangan. Jadi kalau ngebahas, coba dong kamu nanti cara ngeprospeknya gimana nanti. Biarin dia beresin dulu kesedihannya, udah habis, udah mulai kembali otaknya balik, baru kita bahas. 10 kemarin yang ditolak, lu prospeknya gimana sih? Tapi jangan nih orang lagi nangis-nangis, lagi down, terus ditanya, cara ngeprospeknya gimana? Jangan-jangan salah. Jangan, nanti. Nunggu, sabar. Ya. Ya, itu Sangwin. Ya, kayaknya Gurita udah capek ketawa terus deh tadi. Ya. Sekarang kita masuk yang 2. Selanjutnya apa nih? Koleris. Wah, koleris ya, Ci ya. Koleris. Ada yang merasa dirinya koleris. Nih ya, lihat ya, baby boss nih mukanya. Kalau menurut aku kayaknya S-nya di sini mirip soalnya. Koleris itu kebutuhannya apa? Ngatur. Suka mengatur. Ya. Benar. Kebutuhannya ngatur. Dari kecil udah ngatur. Jadi contohnya apa? Bapak Jason yang terhormat itu punya sekumpulan boneka. Dia susun. Duduknya sini di sofa. Kadang-kadang kan emaknya mau duduk ya. Duh, ini boneka banyak banget, geser. Ngambek. No, itu harus di situ duduknya. Mama sebelah sana aja. Anak kecil bisa begitu, ya, karena mereka berkepribadian kuat, suka ngatur. Terus mereka ekstrovert, sama nih, mirip sama si Sangwin di sini, ekstrovert, optimis. Bedanya apa? Bedanya kalau Sangwin itu senyum-senyum, ketawa-ketawa. Kalau ini dia lebih ke penuh dengan tanda seru, ya tadi ya, kalau ngomong tanda serunya tuh bisa 3, 4, 5 biji gitu ya. Jadi cenderung kedengarannya galak. Kebutuhan emosionalnya apa? Penghargaan. Apapun penghargaan dia suka. Peluang jadi pemimpin. Ya, partisipasi dalam keputusan keluarga. Apapun, pokoknya ada sesuatu yang diatur, mau itu kamarnya, mau itu mejanya, mau itu binatang peliharaannya, pokoknya maunya ngatur. Yang dihindari apa? Istirahat, dia nggak suka. Ya, jadi kalau namanya Jason itu dari kecil, buat dia tidur itu rugi. Tidur itu rugi. Jadi kalau dulu tuh ya, si bayi ini kalau pergi kan duduk pakai karsit di mobil kan, dia tuh bisa begini, nggak ngantuk.
Nggak ngantuk, nggak ngantuk. Dia memaksa afirmasi positif dirinya untuk tidak tidur. Karena buat dia tidur itu rugi. Terus dia nggak mau juga sesuatu yang membosankan, dan dia bisa lihat. Dia nggak mau main permainan yang dia nggak mungkin menang. Jadi kalau dulu Jason tuh suka ikut lomba robotik, dia suka komentarnya begitu. Kalau usah lama yang ini nggak akan menang. Ya, karena buat dia probabilitas kemenangannya rendah, dia nggak mau. Tapi kalau dia merasa oke nih, kayaknya bisa, yaudah lomba, ayo. Gitu. Ya, kelihatan ya orang-orang kolerik, Deddy Corbuzier, Ahok, Donald Trump, ini orang tenggelamkan, bukan ya? Yang kalau ngomong tuh memang dia akan cenderung tunjuk-tunjuk, mewakili tanda serunya, ya. Kekuatannya suka ngatur, kelemahannya tentu jadi bossy. Pernah nggak sih ketemu orang yang kayak, aduh gue dengerin dia tuh tiba-tiba merasa seperti hamba. Gitu ya. Karena semua kalimatnya tuh nyuruh. Semua kalimatnya tuh ngatur gitu ya. Orang-orang kolerik gitu. Tapi bagusnya mereka tuh memikir cepat loh. Jadi begitu dia lihat ada masalah, set, ini harus gini. Sekali gitu. Tapi karena dia pemikir cepat, jadinya dia suka membuat keputusan yang sembrono karena tidak dipikirkan dengan baik. Ya, terus yang paling cepat lihat peluang dalam satu kejadian biasanya juga adalah orang kolerik. Ya, makanya sebenarnya kalau kita lihat banyak sekali bisnismen yang berhasil itu rata-rata orang kolerik. Tapi kelemahannya kalau dilakukan berlebihan jadinya impulsif, yaitu nggak pakai mikir. Sama soalnya nih, cenderung si sanguin sama si kolerik sama-sama cenderung pokoknya jalanin dulu gimana nanti, kan? Nah, mereka bekerja keras tapi jadinya akhirnya cenderung gila kerja. Ya, coba dievaluasi yang masih bekerja, udah tanggal berapa sekarang? 16 Desember, siapa yang sisa cutinya masih banyak? Itu biasanya orang-orang koleris ya, karena merasa aduh rugi lah cuti juga kalau nggak ngapa-ngapain, mendingan cutinya angus. Dulu bos saya kayak gitu loh, sampai dipaksa cuti karena udah sampai akhir mau angus, cutinya masih sisa 21 hari. Dipaksa cuti pun dia kerja, udah dipaksa cuti orangnya masih nongol, cuman bedanya pakai celana pendek. Nah, status gue lagi cuti katanya begitu. Itu saking gitu ya. Nah, Tutisia masih ada 8 katanya. Terus mereka tuh persuasif. Persuasif itu apa? Mereka bisa melakukan hal-hal, mengatakan hal-hal yang membuat orang itu tanda kutip sukarela melakukan. Jadi sebenarnya nyuruh, tapi kalimatnya tuh nggak gitu, dan orang tuh oh iya bisa terkesima dan udah gue kerjain. Ya, tapi kalau dilakukan berlebihan, nah ini bisa jadi menipu juga. Karena banyak tuh yang kayak gitu ya, karena saking persuasifnya sampai orang itu jadinya ya nurut banget gitu, sampai pun dia bisa melakukannya itu untuk menipu. Nah, terus orang kolerik itu berkemauan keras, kadang-kadang saking kerasnya jadinya keras kepala. Mau diomongin apapun, pokoknya gue nggak salah. Apapun pokoknya yang gue lakukan itu benar. Terus dia kompetitif, nggak mau ngalah. Jadi kalau orang-orang kolerik nih bilang cile dia. Posisi masih ngejor. Tuh, sebelah udah diamond. Panas dia. Gimana maksudnya? Gimana caranya bisa diamond? Dan saya kayak gitu. Orang kolerik itu bisa digituin, ya. Saking kompetitif dia nggak mau ngalah. Terus cenderung mandiri juga. Udah deh, bisa gua kerjain sendiri. Saking mandirinya kadang-kadang terkesan tidak membutuhkan orang lain. Semua bisa gua kerjain sendiri. Sinilah semua gua kerjain, sini semua gua kerjain. Tapi akhirnya jadinya kalau di teamwork sebenarnya ini kurang bagus ya. Akhirnya semuanya dia yang kerjain. Dikerjain lu mah lama, sini gua kerjain. Dikerjain lu mah nggak beres, sini gua kerjain. Ujungnya begitu terus. Ya, orang-orang kolerik. Terus dia suka lugas tuh to the point. Aduh Sandi, ini tuh harusnya bukan begini. Masa udah tanggal segini omset tuh masih segitu? Ya, tapi karena dia to the point, kadang-kadang jadi cenderung menghina. Jadi ini harus hati-hati di sini ya, orang kolerik ini. Nah, terus dia balik lagi, cepat mengambil keputusan, jadi tidak sabaran. Makanya tadi, udahlah lama sama lu, gue nggak sabar, sini gue kerjain semua.
Cenderungnya begitu. Terus dia orientasi pada sasaran, pada hasil. Tapi akhirnya jadi berebut kekuasaan ya kadang-kadang ya. Saking pokoknya semua pengen dapat hasil. Kemudian dia punya batasan yang jelas, kelemahannya jadinya berlebihan dalam membuat komitmen. Ya itu tadi pokoknya semuanya gue kerjain gitu. Terus dia berprestasi tinggi, tapi saking berprestasi tinggi dia ngejar prestasi, dia ngejar hasil, kadang-kadang tidak ada waktu buat orang-orang yang lain. Cenderung ini loh, cenderungnya tadi workaholic akhirnya biasanya lupa. Kalau punya pasangan, kalau punya anak lupa karena udah pusing sama fokus gimana caranya mencapai prestasi, ya. Nah, kemudian dia berenergi tinggi, ya. Terus itu tadi, jadinya karena tadi itu kadang-kadang kalau over jadinya pernikahan itu bukan prioritas buat dia karena ini banyak ya kolerik yang still single karena berpikir pokoknya gimana caranya kerja. Kalau terutama wanita biasanya, kalau gue menikah, kalau gue punya keluarga, nanti karir tidak berjalan baik. Banyak yang seperti ini, ya. Nggak semua, tapi banyak, ya. Kemudian sebagai orang tua biasanya dia tegas, cenderung keras juga, cenderung lebih keras. Nah kelemahannya tadi apa ya? Keras tuh, jadi pakai caranya bentak-bentak, gitu ya. Dan kadang-kadang dia nggak bisa membedakan antara masalah pribadi dengan masalah profesional, ya. Takut berbagi juga karena kalau berbagi itu nanti mengurangi hasilku, mengurangi prestasi aku. Pokoknya apa yang bisa gue keep dulu. Jadi kalau bilang nggak ada rahasia kok, keberhasilan saya nggak ada rahasia, itu semua sama, itu bohong. Karena biasanya kunci keberhasilannya dia simpan supaya orang lain tuh nggak ada yang mencapai prestasi yang sama-sama dia. Biasanya begitu, ya. Kalau tidak terproses ya. Hasratnya mengatur, kebutuhan emosionalnya penghargaan, peluang untuk memimpin, membuat keputusan, ya, sesuatu untuk dikendalikan. Kunci kekuatannya ini born to be a leader ya. Jadi benar-benar dari lahir dia sudah bisa menjadi leader, mampu memimpin, bisa membuat penilaian yang cepat dan tepat. Kelemahannya bosi, dominan, otokratis, tidak peka, tidak sabar, tidak bersedia mendelegasikan atau memberikan pengakuan pada orang lain. Pokoknya gua yang paling hebat, nomor 1 diriku. Ya, orang kolerik, depresi, kalau hidup tidak terkendali, atau ada orang yang tidak mau melakukan segalanya menurut caranya. Ini hati-hati. Ya, kita sebagai upline kadang-kadang kita ngasih tahu downline, kamu kerjain caranya begini. Begitu downline-nya bilang enggak itu sepaneng. Orang kolerik tuh biasanya. Hati-hati di sini. Balik lagi untuk ini HDI, ini kita bukan bos dan pegawai ya. Kita upline, downline, rekan kerja. Jadi ini hati-hati. Ya. Kemudian ketakutannya, takut kehilangan kendali. Dia senang sama orang yang mendukung, orang yang ngalah, orang yang nurut. Ya. Orang yang membiarkan dia dapat nama. Biasanya senangnya begitu. Orang kolerik berharga dalam apa? Dalam bisa mencapai lebih banyak daripada siapapun dalam waktu yang lebih singkat. Dan orang kolerik biasanya benar kalau melakukan penilaian ya. Dia nggak senang sama orang yang malas, orang yang menentang, dan orang yang tidak loyal. Sebenarnya orang kolerik bisa lebih baik kalau apa? Kalau dia membiarkan orang lain mengambil keputusan. Kalau dia belajar mendelegasikan kekuasaan. Dia belajar sabar, belajar mendengarkan, belajar tidak mengharapkan orang lain menghasilkan yang sama seperti dia. Karena nggak semua orang tuh kolerik, nggak semua orang tuh segila kerja dia. Ya. Nah, di sini orang kolerik kalau stres dia biasanya mempererat kendali, bekerja lebih keras, berolahraga lebih banyak, atau dia menyingkirkan orang yang bersalah. Ini juga kalau dari, nggak selalu, tapi dari survei, dari penelitian, ternyata orang kolerik juga banyak orang kolerik ini yang punya kecenderungan bunuh diri. Ya. Nah, dikenali dari apa orang kolerik? Dari tadi ya, kalau ngomong tanda serunya 5.
Orang kolerik itu kalau ngomong tanda serunya 5, terus dia ngatur, PD-nya tinggi, ya, dan sikapnya dominan, ya. Sebentar, April yang telepon, sebentar ya. Oke, nah ini videonya ya. Lihat orang kolerik. I'm Merida, firstborn descendant of Clan Dumbrock, and I'll be shooting for my own hand. Siapa yang kolerik? Merida, Ini kolerik ya. Di video maksudnya, di video yang mana yang kolerik? Anaknya apa ibunya yang kolerik? Anaknya. Ibunya kolerik? Anaknya. Coba lihat, ibunya kolerik. Ibunya kolerik juga nggak? Ibunya kolerik juga ya. I've just about had enough of you, lass. You're the one that wanted. Sorot matanya tuh tajam banget ya. Aduh, bentak ya. It'll be fire and sword if it's not set Kolerik. right. Just listen. I am the queen. You listen to me. Oh, this is so unfair. Pada saat orang tidak mau mendengarkan dan mengikuti caranya. This whole marriage is what you want. Do you ever bother to ask what I want? No. You walk around telling me what to do, what not to do, trying to make me be like you. Well, I'm not going to be like you. Oh, you're acting like a child. And you're Listen to me. beast. That's what you are. Merida, I'll never be like you. Stop that. I'd rather die than be like you. I'd rather die. You are a princess. I expect you to act like one. Merida. Merida. Ya, ini orang kolerik ya. Nah, sekarang masuk ke bisnis. Kalau kita mau kontak orang kolerik, tanyain gimana sekarang jenis pekerjaannya serta stabilitasnya di pekerjaan itu gimana. Tanyain goals-nya. Cita-cita 2-5 tahun lagi dia di pekerjaannya gimana. Waktu kita presentasi, kita bisa fokus. Nanti di sini kamu bisa ngebangun tim dan kamu yang jadi leadernya. Kamu yang ajarin orang gimana caranya melakukan bisnis ini. Tekankan hasil akhirnya. Tunjukin kekuatan mereka dalam leadership. Karena mereka adalah born leader. Sudah jadi leader dari lahir. Ya, terus kalau kamu mau jalanin bisnis ini, ya, in 5 years kamu bisa berhasil. Kendali keuangan itu, masa depan keuangan itu ada di tangan kamu. Kamu yang putusin sendiri, kamu mau dapat income berapa. Kalau kerja, kamu 5 tahun lagi tuh harus nunggu bos loh, bos mau naikin gaji kamu berapa. Tapi di sini, keuangan, income, kamu yang tentuin. Mau punya berapa banyak member, mau punya berapa banyak orang yang bisa kamu didikin leader di bawah kamu, itu tergantung kamu. Ya, terus pada saat follow up, kita rencanain waktu yang spesifik, tawarin, kita bantu untuk evaluasi. Ya, bersikap serius, profesional, tekankan pentingnya rencana sukses yang sudah teruji dan benar. Di sini semua udah teruji loh. Udah banyak yang bisa berhasil. Logisnya apa? Fokus bahwa mereka bisa mengendalikan masa depan. Tidak berlebihan ya. Tapi logis.
Terus kalau bangun bisnis, kita bantu goals-nya apa, kamu mau mencapai kapan. Ya, coba kira-kira di bawah kamu udah ada calon potensialnya belum yang udah member. Kalau belum ada, daftar namanya siapa yang kira-kira bisa jadi calon potensialnya. Terus kita ingetin, orang kolerik lemah di relasi karena galak, cenderung bosi. Kita yang harus bisa ingetin bahwa bisnis ini, semua bisnis dasarnya adalah network, dasarnya ada relasi. Jadi mau nggak mau mereka harus belajar juga untuk mengalah. Ya, dan orang kolerik ini cenderung pengen bikin sistem sendiri. Ya, jadi kita harus ingetin mereka di HD ini sudah ada sistemnya, udah ada tinggal jalanin, dan udah banyak yang sudah membuktikan bahwa bisa berhasil dengan sistem yang ada. Jadi jangan buang waktu kamu dengan bikin sistem sendiri. Ya, waktu konseling kita ingetin fokus pada proses menuju financial freedom. Ya, ingetin bahwa mereka akan bisa mengendalikan kalau income-nya udah gede. Kalau sekarang mau main nggak serius, income-nya kecil, nggak bisa kendaliin. Ya, kemudian ingetin bahwa bisnis ini adalah bisnis duplikasi dan penting banget. Karena apa yang mereka lakukan akan ditiru oleh bawahnya. Makanya itu penting banget buat mereka ikut sistem. Once mereka bikin sistem sendiri, di bawahnya akan ditiru, berantakan semua. Itu yang harus diingetin. Nanti kamu tidak bisa berhasil dengan cara itu. Karena buat orang kolerik, mengikuti sistem itu merendahkan diri loh. Ya, mereka biasa ngatur. Mereka biasa bikin sistem sendiri. Ya. Ini ya, kita lihat ya, bayi kolerik nangis kayak begini ya. Ininya keluar semua uratnya gitu ya. Bayi loh ini, sekarang dia kalau marah lebih parah dari ini. Ya, kalau lagi kolerik, lagi depresi apa? Dorong mereka dengan harapan akan kemenangan. Ayo bangkit, kamu pasti bisa. Kamu tuh orang paling cerdas yang pernah aku kenal. Come on, yuk sama-sama kita bangkit, kita bangun berdiri. Kita cari jalannya apa? Kira-kira langkah apa yang bisa kamu lakuin? Orang kolerik gitu. Jangan dikasihanin. Aduh, kasihan banget sih kamu. Itu merendahkan diri. Ya, pride-nya tinggi, ingat. Jangan katakan, aduh kamu tuh dikasih cobaan supaya kamu tuh lebih dekat sama Tuhan loh. Jangan. Ya, terus jangan juga disuruh istirahat. Udah deh, kamu tuh kebanyakan kerja. Istirahat dulu. Ya, santai-santai atau liburan dulu deh. Biasanya orang kolerik tuh liburan aja kerja. Ya, liburan aja bawa kerjaan. Itu yang dilakukan anakku. Liburan aja dia pakai seragam sekolah dong. Udah dibawa jauh-jauh ke Bali, pakai seragam sekolah setiap hari. Padahal lagi libur. Dan dia selalu bawa laptopnya kemana-mana. Dia bikin video lah, dia ngapain lah, pokoknya dia nggak mau nganggur. Demi apa itu pakai seragam? Demi apa? Tahu, seneng aja. Dia kan beresin koper sendiri. Isinya seragam semua. Ada seragam biasa, ada seragam olahraga, ada seragam alpin. Pokoknya seragam semua. Tuh. Begitu ceritanya ya. Jadi jangan disuruh santai-santai. Gitu. Kayak anak siap-siap. 2 nih, udah 8:30. Yang 2 kita bahas hari Minggu ya. Jadi hari Minggu kita bahas melankolik, flekmatis, sama mix. Ada pertanyaan sampai sini atau ada yang mau cerita? Bu Rita mau cerita? Bu Rita sanguin bener nggak, Bu? Bener. Sanguin banget, bukan sanguin doang. Banget. Makanya kalau sama Bu Rita nggak bisa sebentar. Ngobrolnya panjang. Iya. Tuh. Cilidia mau cerita? Senyum-senyum juga soalnya Cilidia. Jadi Cilidia apa? Menarik ya.
Sampai Natal tahun baru aja kerja loh ciri dia tuh. Kan cari dolar. Bukan dolar lagi Bu, aduh. Kripto. Mana Tisia? Kolerik yang mengaku sanguin. Ya. Ada lah sanguin dikit, Ada masa nggak sanguinnya. dikasih. Ada sanguinnya tapi mostly-nya bukan itu, ya. Oke, ini ya Sandi lagi, ini anaknya lagi sakit soalnya. Paling itu hari ini. Kita ketemu lagi hari Minggu ya. Minggu sore kita lanjutin. Oke, thank you semuanya, foto dulu dong. Iklan dikit dong, iklan dikit. Boleh. Aduh, ini jilatin begini